Hai semuanya, saat ini kita akan membahas tentang metabolisme protein. Sebelum itu, perkenalkan saya Femi Josephine Dunuata dari tingkat 2A Prodi Farmasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Oke, so let's get started. Pertama-tama, kita membahas tentang pengertian protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein merupakan nutrisi yang ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, dan rambut. Protein memiliki banyak fungsi, antara lain membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, mempercepat reaksi kimia, alat komunikasi antar bagian tubuh, serta membentuk struktur tubuh. Seperti yang kita ketahui bahwa ada asam amino yang dapat dibuat sendiri oleh tubuh atau non-esensial, namun ada juga yang diperoleh dari luar tubuh atau esensial. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada data ini ya. Berikutnya metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang artinya perubahan. Fungsi metabolisme yaitu mengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, serta menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi dua bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Sedangkan katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurai senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat energonik. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan protein menjadi asam amino atau proses anabolisme, dan penguraian asam amino menjadi protein atau proses katabolisme. Secara singkat, proses metabolisme protein dalam tubuh kita dapat dilihat pada gambar ini. Proses metabolisme protein dimulai saat makanan yang mengandung protein dikunyah dan masuk ke dalam perut yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Dalam perut, protein yang masuk ke lambung oleh asam klorida akan diturunkan atau dinaikkan pH-nya menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penyesuaian pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Oleh karena itu, enzim sekretin dan kolesistokinin mendorong pankreas mensekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asamnya. Proses pemecahan protein dalam usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Enterokinase kemudian mengaktifkan enzim tripsin serta enzim kimotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kimotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Setelah metabolisme protein selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui pembuluh darah untuk kemudian dikirim ke seluruh tubuh. Asam amino yang telah tersebar melalui darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal.
Sekian pembahasan tentang materi metabolisme protein. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.